Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang kesebangunan pada segitiga. Sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu ingatkan dulu tentang materi pada minggu kemarin, yaitu tentang syarat kesebangunan pada segitiga. Apa itu syarat kesebangunan pada segitiga? Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, atau yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC dan DEC dengan posisi seperti itu, kemudian garis AB diketahui sejajar dengan garis DE. Buktikan segitiga ABC dan segitiga DEC sebangun. Kemudian tulis sisi-sisi yang bersesuaian. Karena garis AB sejajar dengan garis DE, maka sudut A sama dengan sudut E, yaitu dalam berseberangan. Kemudian sudut B dengan sudut D sama karena dalam berseberangan. Kemudian sudut C sama dengan sudut C, alasannya bertolak belakang. Karena ketika sudutnya sama besar, maka terbukti segitiga tersebut sebangun. Kemudian sisi-sisi manakah yang bersesuaian? Perhatikan sudut A menghadap sisi BC. Sudut E menghadap sisi CD, maka BC sebanding dengan CD. Kemudian perhatikan lagi, sudut B menghadap sisi AC dan sudut D menghadap sisi CE, berarti AC sebanding dengan CE. Kemudian sudut C pada segitiga ABC menghadap sisi AB dan sudut C pada segitiga CDE menghadap sisi DE. Jadi AB sebanding dengan DE. Kita lanjutkan materi mengenai rumus-rumus kesebangunan pada segitiga. Yang pertama, bagaimana jika sebuah segitiga dipotong oleh garis yang sejajar dengan salah satu sisinya? Pada gambar berikut, segitiga ABC dipotong oleh garis DE yang sejajar dengan sisi BC. Kita perhatikan segitiga ADE dan segitiga ABC. Untuk lebih jelasnya, saya pisahkan segitiga ADE dengan segitiga ABC. Perhatikan sudut A. Sudut A pada segitiga ADE dan sudut A pada segitiga ABC ternyata sama karena letaknya berimpit. Kemudian sudut D sama dengan sudut B sama karena kedua sudut tersebut sehadap. Kemudian sudut E dan sudut C sama karena sehadap. Karena ketiga sudutnya sama besar, maka terbukti bahwa segitiga ADE dan segitiga ABC sebangun. Sehingga kita bisa menuliskan perbandingan sisi-sisinya. Ingat, sudut yang sama menghadap sisi-sisi yang bersesuaian atau sisi-sisi yang sebanding. Sehingga AD banding AB sama dengan AE banding AC sama dengan DE banding BC. Atau untuk menghafalkan, bisa kita ikuti arah anak panah seperti ini. Jadi AD banding AB, AE banding AC, kemudian DE banding BC. Kemudian untuk mendapatkan rumus yang kedua, dari ketiga perbandingan tadi, kita pilih dua saja, yaitu AD banding AB sama dengan AE banding AC. Perhatikan gambar. AB ternyata
AD ditambah DB. Kemudian AC itu sama dengan AE ditambah EC. Kemudian kita kalikan silang. Jadi AD kali AE ditambah AC tambah EC. Kemudian AE dikali dengan AD ditambah DB. Kita kalikan distributif biasa. Jadi AD kali AE ditambah AD kali EC sama dengan AE kali AD ditambah AE kali DB. Perhatikan, AD kali AE ternyata ada yang sama. Kalau kita operasikan, dia sama dengan 0 ya, habis ya. Jadi tinggal AD kali EC sama dengan AE kali DB. Sehingga bisa kita tuliskan perbandingannya AD banding DB sama dengan AE banding EC. Atau kalau mengikuti arah panahnya seperti ini, AD banding DB sama dengan AE banding EC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Hitung nilai X pada gambar berikut. Perhatikan, pada segitiga yang kecil, sisi 9, kalau kita bandingkan dengan segitiga yang besar, berarti 9 ditambah 3, kemudian yang kecil alasnya 6, dan segitiga yang besar alasnya X. Jadi bisa kita tuliskan 9 dibanding 9 ditambah 3 sama dengan 6 dibanding X. Jadi 9 dibanding 12 sama dengan 6 banding 9. Kita kalikan silang, boleh disederhanakan atau langsung dikalikan saja. Jadi 9 kali X sama dengan 6 kali 12. 9X sama dengan 72, X sama dengan 8. Kemudian contoh yang kedua. Kita perhatikan X dibanding X ditambah 2 sama dengan 6 dibanding 10. Kita kalikan silang. 6 kali X ditambah 2, kemudian X kali 10. 6X ditambah 12 sama dengan 10X. Yang mengandung variabel X kita kelompokkan. Jadi 10X dikurangi 6X sama dengan 12. Kita dapatkan X-nya sama dengan 3. Contoh berikutnya. Untuk contoh yang ketiga, bisa kita gunakan rumus yang pertama. Bisa juga kita gunakan rumus yang kedua. Kali ini saya gunakan rumus yang kedua karena lebih cepat. Jadi 10 banding X sama dengan 8 banding 4. Kita kalikan silang. 8 kali X sama dengan 10 kali 4. 8X sama dengan 40. X-nya sama dengan 5. Sekarang bagaimanakah jika sebuah segitiga siku-siku ditarik garis tinggi dari sudut siku-sikunya? Pada gambar berikut, segitiga ABC siku-siku di titik A dan AD adalah garis tinggi ke sisi BC. Dalam gambar sudah ditandai sudut-sudut mana yang sama. Dari gambar tersebut, jika kita pisahkan segitiganya, ternyata ada 3 buah segitiga yang sebangun. Yang pertama, perhatikan segitiga ABC dan ABD. Sisi-sisi yang sebanding berarti AB sebanding dengan BD karena terletak di depan sudut yang sama, yaitu bertanda X. Kemudian BC sebanding dengan AB, terletak di depan sudut yang bertanda siku-siku. Kemudian kita kalikan silang, AB kali AB sama dengan BD kali BC. AB kali AB itu AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Kita mendapatkan rumus yang pertama. Kemudian perhatikan segitiga ABC dan segitiga ACD. Dengan cara yang sama tadi,
Perhatikan, ternyata sisi AC sebanding dengan sisi CD. Sisi AC itu ada di depan sudut yang bertanda 0, sebanding dengan sisi CD. CD juga ada di depan sudut yang bertanda 0. Kemudian sisi BC sebanding dengan sisi AC. Sisi BC itu ada di depan sudut yang bertanda siku-siku. Kemudian kita kalikan silang, AC kali AC sama dengan CD kali BC. AC kali AC itu AC kuadrat sama dengan CD kali BC. Rumus yang kedua kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, perhatikan segitiga ABD dan segitiga ACD. Ternyata AD banding CD, AD banding CD berarti perhatikan sisi yang ada di depan sudut yang bertanda 0. AD banding CD sama dengan BD banding AD. Perhatikan sisi yang ada di depan sudut yang bertanda X. Ternyata BD banding AD. Kalikan silang, AD kali AD sama dengan CD kali BD. AD kali AD itu AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Ada 3 rumus yang kita dapatkan dari satu gambar tersebut. Supaya mudah mengingat rumus-rumus tersebut, kita bisa mengikuti anak panah berikut ini. Jadi kalau yang ditanya AB kuadrat, berarti nanti BD kali BC. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua, jika yang ditanya nanti AC kuadrat, berarti CD kali CB atau BC. Rumus yang kedua. Kemudian rumus yang ketiga, jika yang ditanya AD kuadrat, berarti CD atau DC kali DB. Itu cara menghafalkan rumusnya supaya lebih mudah. Sekarang perhatikan contohnya. Pada gambar berikut diketahui panjang PS sama dengan 12 cm dan RS sama dengan 9 cm. Hitung panjang QS dan PQ. Perhatikan, untuk menjawab PQ, untuk menjawab QS, kita bisa gunakan rumus yang ketiga. Jadi PS kuadrat sama dengan RS kali QS. PS itu 12 dan RS-nya 9, berarti QS bisa kita cari. 144 sama dengan 9 kali QS, berarti QS sama dengan 144 dibagi 9 sama dengan 16 cm. Sekarang untuk PQ, sebenarnya bisa menggunakan teorema Pythagoras, tapi untuk kali ini kita coba bagaimana menggunakan rumus yang sudah ada. Jadi PQ kuadrat sama dengan QS kali QR. Tadi QS sama dengan 16, berarti QR-nya 16 ditambah 9. Hasilnya 16 kali 25, yaitu 400. Berarti PQ akar dari 400, yaitu 20 cm. Demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.